Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai perencanaan produk baru. Konsep produk baru. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara terus-menerus harus mengambil keputusan dengan menciptakan produk baru. Produk baru menjadi pusat perhatian seluruh perusahaan karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran perusahaan. Produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada dan untuk berpindah ke pasar-pasar baru. Strategi pengenalan dan pengembangan produk baru. Yang pertama adalah transformasi dan innovation menuju innovation. Pengembangan produk atau jasa akan melalui suatu tahap yang dikenal dengan invention. 2. Inovasi teknologi push versus pull. Ada tiga pola proses pengenalan dan pengembangan produk atau jasa baru, yaitu yang pertama menarik pasar, yang kedua mendorong teknologi, yang ketiga antar fungsional. Selanjutnya ada lead user vision. Lead user vision membantu perusahaan melihat kebutuhan pasar di masa depan, bukan hanya kebutuhan saat ini. Produk, cabang, dan jasa. Dalam pemasaran, definisi produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, dan orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Yaitu ada strategi dan kebijakan produk dan klasifikasi produk, strategi produk, jenis produk, strategi merek, dan strategi jasa. Karakteristik jasa. Satu, tak berwujud Intan bilis. Tidak berwujudnya jasa berarti bahwa jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar atau dibau sebelum membeli. Yang kedua, tak terpisahkan. Karakteristik utama jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari penyediaannya yang dapat berbentuk orang atau mesin. Yang ketiga adalah keragaman. Kualitas jasa sangat beragam, tergantung pada siapa yang menyediakan, waktu, tempat, serta cara mereka disediakan. Dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian yang akan datang. Masing-masing karakteristik mempunyai masalah dan persyaratan pemasaran. Dan terakhir ada tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan atau dijual di kemudian hari. Mengelola kualitas dan merek jasa. Teridentifikasi ada 5 determinan kualitas jasa, yaitu 1. Keandalan, di mana kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan akurat. 2. Responsivitas, di mana kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan tepat waktu. 3. Jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. 4. Empati, di mana kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Yang kelima, ada wujud, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan komunikasi. Jasa pendukung produk. Yang tidak kalah penting dalam industri jasa adalah industri berbasis produk yang harus menyediakan sejumlah jasa. Produsen peralatan-peralatan kecil, mesin kantor, traktor, mainframe, pesawat terbang, semuanya harus menyediakan jasa pendukung produk. Jasa pendukung produk menjadi tempat pertarungan utama untuk memberikan keunggulan kompetitif. Dengan adanya
Dengan adanya jasa pendukung, produk tidak hanya dinilai dari kualitas fisiknya, tapi juga dari pengalaman layanan yang dirasakan konsumen sebelum, saat, dan setelah pembelian. Jenis-jenis jasa produk, jasa pendukung produk di sini ada 6 ya. Yang pertama ada layanan informasi, meliputi pemberian informasi terkait produk seperti spesifikasi, cara menggunakan katalog dan panduan pembelian. Serta yang kedua ada layanan instalasi, jasa pemasangan atau penyiapan produk agar siap digunakan, terutama untuk produk yang bersifat teknis atau kompleks. Selanjutnya yang ketiga ada layanan pelatihan dan edukasi, yakni memberikan pelatihan kepada pengguna agar dapat menggunakan produk secara optimal dan aman. Dan selanjutnya ada poin keempat, yakni layanan purna jual atau after sales service, termasuk garansi perawatan, perbaikan serta penyediaan suku cadang. Dan yang kelima, layanan konsultasi dan bantuan teknis, memberikan solusi ketika konsumen mengalami masalah atau membutuhkan saran terkait penggunaan produk. Selanjutnya yang terakhir ada layanan pengembalian dan penukaran produk, yakni menyediakan kemudahan dalam proses retur atau penukaran jika produk tidak sesuai. Selanjutnya ada terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi kita, yakni perencanaan produk baru merupakan strategi penting dalam manajemen pemasaran untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing perusahaan melalui penciptaan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan konsumen. Proses ini meliputi pencarian ide, riset pasar, perancangan, pengujian, hingga peluncuran dan pelayanan purna jual yang keberhasilannya dipengaruhi oleh pemahaman pasar, kesiapan sumber daya, serta pengelolaan kualitas dan merek. Selain itu, jasa pendukung produk berperan dalam memberi nilai tambah, meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas pelanggan guna mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tak?